Coba jawab jujur dalam hati, apakah kamu pernah merasa lelah dengan hubungan kamu? Tapi setiap kali mau pergi, ada suara dalam hati yang mengatakan, tapi dia masih sayang sama aku. Atau mungkin kamu sering bertanya-tanya, kenapa hubungan yang katanya dilandasi cinta ini justru membuat kamu merasa terkekang, cemas, bahkan kehilangan jati diri. Jika kamu pernah atau sedang berada di fase ini, bagikan pengalaman kamu di kolom komentar sekarang. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu rasakan ini benar-benar cinta? Atau justru kamu terjebak dalam lingkaran toksik yang dibungkus dengan kata sayang? Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi 6 perbedaan antara cinta sejati dan hubungan toksik yang menyamar sebagai cinta. Karena setelah kamu tahu perbedaannya, pandangan kamu tentang hubungan akan berubah 180 derajat. 1. Cinta sejati memberikan kebebasan, hubungan toksik mengekang. Mari kita mulai dengan fondasi paling dasar. Cinta sejati itu seperti memberikan sayap kepada seseorang, bukan memotong sayapnya. Dalam hubungan yang sehat, pasangan kamu akan mendukung impian, hobi, dan persahabatan kamu dengan orang lain. Dia tidak akan merasa terancam ketika kamu berkembang menjadi versi terbaik dari diri kamu. Sebaliknya, dalam hubungan toksik, kontrol menjadi hal yang lumrah. Pasangan kamu mulai membatasi dengan siapa kamu boleh berteman, apa yang boleh kamu lakukan, bahkan bagaimana kamu harus berpakaian. Dia menciptakan rasa takut dan ketergantungan dengan dalih, aku cuma sayang sama kamu, atau aku cuma tidak mau kamu kenapa-kenapa. Tanda-tandanya jelas. Kamu merasa harus izin untuk hal-hal sepele. Merasa bersalah ketika ingin menghabiskan waktu dengan teman atau keluarga. Atau bahkan mulai kehilangan identitas diri. Karena terlalu fokus menyenangkan pasangan. Ini bukan cinta. Ini manipulasi yang dibalut dengan kata manis. 2. Komunikasi sehat versus manipulasi emosional. Dalam hubungan yang sehat, komunikasi adalah jembatan untuk saling memahami. Ketika ada masalah, kalian berdua duduk bersama, mendengarkan sudut pandang masing-masing, dan mencari solusi bersama. Tidak ada yang merasa superior atau inferior dalam pembicaraan tersebut. Namun dalam hubungan toksik, komunikasi berubah menjadi medan perang. Pasangan kamu menggunakan teknik-teknik manipulasi, seperti membuat kamu mempertanyakan ingatan atau perasaan kamu sendiri, serta memberikan perlakuan dingin sebagai hukuman, atau membuat kamu merasa bersalah atas hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahan kamu. Contoh konkretnya, ketika kamu mengungkapkan perasaan terluka, bukannya mendengarkan, dia justru mengembalikan situasi dengan mengatakan, kamu terlalu sensitif, atau aku sudah capek sama drama kamu. Dia tidak pernah mau mengakui kesalahannya, dan setiap konflik selalu berakhir dengan kamu yang meminta maaf, meskipun kamu tidak merasa bersalah. 3. Dukungan versus kompetisi tersembunyi. Cinta sejati adalah tentang menjadi tim yang solid. Pasangan kamu akan menjadi pendukung terbesar dalam hidup kamu. Ketika kamu meraih kesuksesan, dia akan ikut bahagia dan bangga. Namun ketika kamu sedang down, dia akan menjadi tempat untuk berlindung dan sumber kekuatan. Namun di sisi lain, dalam hubungan toksik, ada kompetisi tersembunyi yang tidak sehat. Pasangan kamu merasa terancam dalam pencapaian kamu. Dia mungkin meremehkan kesuksesan kamu, membandingkan kamu dengan orang lain, untuk menurunkan rasa percaya diri kamu, atau bahkan secara halus menyabotase usaha kamu. Perhatikan reaksinya ketika kamu mendapatkan promosi, berhasil menurunkan berat badan, atau meraih sesuatu yang kamu impikan. Apakah dia tulus bahagia atau justru mencari cara untuk meredup kebahagiaan kamu? Apakah dia mendukung pertumbuhan kamu atau justru membuat kamu merasa kecil dan tidak berharga? 4. Konsistensi versus roller coaster emosional. Hubungan yang sehat memiliki fondasi yang stabil. Tentu saja ada naik turun, tapi secara keseluruhan, kamu merasa aman dan terprediksi dengan bagaimana pasangan kamu memperlakukan kamu.
Hubungan toksik adalah seperti roller coaster emosional yang tidak pernah berhenti. Hari ini dia bisa sangat manis dan perhatian. Besok dia bisa berubah menjadi dingin dan kejam tanpa alasan yang jelas. Pola ini menciptakan trauma bonding, di mana kamu menjadi kecanduan dengan momen-momen manis karena kontrasnya yang sangat tajam dengan perlakuan buruk. Kamu mulai hidup dalam ketidakpastian yang konstan, selalu berusaha menganalisis moodnya, berusaha menjadi sempurna agar tidak memicu kemarahannya. Hal ini bukan cinta, ini adalah bentuk psikologi abuse yang membuat kamu kehilangan ketenangan batin. 5. Pertumbuhan bersama versus stagnan yang merusak. Cinta sejati adalah tentang tumbuh bersama menuju versi terbaik dari diri masing-masing. Pasangan yang tepat akan menantang kamu untuk menjadi lebih baik, mendukung goals kamu, dan berkembang bersama kamu. Dalam hubungan toksik, pertumbuhan justru terhambat. Kamu merasa stuck dalam pola yang sama berulang-ulang. Energi yang seharusnya kamu gunakan untuk berkembang, justru habis untuk mengatasi drama dan konflik yang tidak ada habisnya. Kamu mulai kehilangan ambisi, passion, dan bahkan hubungan dengan orang-orang terdekat. Yang lebih parah lagi, kamu mulai mengadopsi perilaku toksik dari pasangan kamu. Kamu menjadi lebih manipulatif, posesif, atau agresif sebagai mekanisme pertahanan diri. Tanpa sadar, kamu berubah menjadi orang yang kamu sendiri tidak mengenalinya lagi. 6. Red flag yang sering diabaikan karena cinta. Seringkali kamu begitu terpaku pada label cinta, sehingga mengabaikan red flag yang sebenarnya sudah muncul sejak awal. Beberapa tanda yang sering diromantisasikan padahal sebenarnya berbahaya. Pertama, posesif yang berlebihan yang dibalut dengan "aku cemburu karena aku sayang". Kedua, isolasi dari teman dan keluarga dengan alasan kita kan sudah punya satu sama lain. Ketiga, kontrol finansial, di mana dia mengatur setiap pengeluaran kamu. Keempat, ancaman atau ultimatum setiap kali kamu tidak mengikuti kemauannya. Yang paling berbahaya adalah ketika kekerasan mulai masuk ke dalam hubungan, baik secara fisik maupun verbal, tetapi selalu diikuti dengan permintaan maaf dan janji akan berubah. Hal ini adalah perangkap yang paling sulit untuk diputus karena menciptakan harapan palsu. Cinta sejati tidak pernah menyakiti. Cinta sejati tidak memerlukan kontrol, ancaman, atau manipulasi untuk bertahan. Cinta sejati memberikan ketenangan, bukan kecemasan. Setelah mendengarkan 6 poin tadi, mungkin ada di antara kamu yang mulai menyadari bahwa apa yang selama ini kamu jalani bukanlah cinta sejati. Mengakui kenyataan ini adalah langkah pertama yang sangat berani menuju kehidupan yang lebih baik. Ingat, kamu layak untuk dicintai dengan cara yang sehat, yang membuat kamu merasa aman, dihargai, dan bebas untuk menjadi diri kamu sendiri. Kamu tidak harus bertahan dalam hubungan toksik hanya karena takut sendirian, atau karena sudah terlanjur invest waktu dan perasaan. Pergi dari hubungan toksik memang tidak mudah dan mungkin memerlukan bantuan profesional. Tapi percayalah, di ujung sana ada kehidupan yang jauh lebih baik sedang menanti kamu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk konten edukasi hubungan toksik lainnya. Dan yang paling penting, share pengalaman atau pertanyaan kamu di kolom komentar. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini, dan mungkin cerita kamu bisa membantu orang lain yang sedang dalam situasi serupa. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, kamu layak mendapatkan cinta yang tulus, sehat, dan membebaskan.